makanan sih udah biasa ya. Untuk hadir dengan brand baru dibutuhkan inovasi di dalam inovasi. Pernah dengar istilah restoran virtual? Nih ada dong di Indonesia. Kenapa restoran virtual? Karena seperti yang tadi Mbak Fani bilang, di restoran-restoran ini semua restoran kita tuh memiliki satu brand, memiliki brand-brand tertentu dengan set menu yang unik untuk brand-brand tersebut ya. Tapi jangan salah paham ya bos, restoran virtual bukan berarti restorannya tak kasat mata. Makanannya mah ada banget, restonya banyak, menunya banyak, tapi dapurnya cukup satu aja gitu. Daripada kita bikin satu restoran, satu lokasi buat brand A, kayak misalnya satu restoran buat Sangyu, satu restoran lagi buat ayam koplo, itu kan capitalnya, modalnya itu jadi jauh lebih besar ya. Padahal kitchen equipment-nya, peralatan-peralatannya mungkin sebenarnya bisa di-share gitu. Jadi dari awal kita udah mikir gimana caranya kita bisa mengoptimalisasi operating cost dan kemudian juga biaya modalnya ya, modal awalnya. Akhirnya tercetuslah ide bahwa ya udah kita gabungin aja, nggak apa-apa brandnya mungkin ada beberapa berbeda-beda, tapi sebenarnya semuanya ini berasal dari satu kitchen yang sama. Pernah denger nggak tentang Henry? Belum pernah dengar? Wah, kalau Sangyu, Moon Chicken, Kopi Daripada, tahu dong pasti. Yap, mereka itu sebenarnya satu grup bosku. Lihat nih antrian yang berjubel banget. Nah, itu orderan ke banyak brand dalam satu outlet. Begitu deh gampangannya bos. Melihat banyak sekali restoran yang masih berjalan dengan cara konvensional, pakai tempat duduk, makan di tempat. Kadang satu restoran punya banyak banget menu, Henry mengambil peluang untuk fokus melayani delivery only. Tuh, inovasi lagi kan jatuhnya. Idenya itu adalah waktu itu saya dan mitra-mitra bisnis saya tuh kita ngelihat bahwa ada perkembangan yang sangat menarik ya di bidang food delivery. Banyak sekali food delivery, aplikasi-aplikasi food delivery ini yang mereka berusaha mengembangkan bisnisnya mereka. Jadi mereka memberikan banyak sekali promo. Terus kita lihat juga respons dari marketnya, respons dari customer-customernya sangat bagus. Banyak sekali menunjukkan potensi bahwa ini adalah satu bidang yang bisa jadi besar. Nah, ini juga yang bikin Kak Resa beralih bidang secara ekstrim. Gimana nggak ekstrim coba? Dulunya bekerja sebagai karyawan bidang finance di perusahaan fintech, sekarang jadi buka bisnis kuliner. Apalagi pas karir lagi cemerlang-cemerlangnya loh bos, di zona nyaman banget deh pokoknya. Kok bisa bulat bener tekadnya membuka bisnis dengan segala resikonya? Kita mulai mempertanyakan nih, apakah kita mau habiskan seumur hidup kita kerja di perusahaan orang lain, punya orang lain gitu. Atau apakah kita mau mencoba untuk memulai petualangan yang baru nih, supaya kita bisa mengeksplor lebih jauh sebesar apa sih jiwa entrepreneurship kita gitu. Halo bos, selamat datang di Henry. Kebetulan kita lagi rame di outletnya. Yuk masuk, kita coba lihat-lihat ya. Teman-teman gimana semuanya, aman terkendali? Aman Pak. Awalnya buka satu outlet virtual aja bos, satu kitchen untuk semua brand Henry. Setelah 2-3 minggu berjalan, belajar dari kesalahan, evaluasi sana-sini, langsung gas deh. Setelah itu akhirnya perkembangan atau pembukaan outlet kita setiap bulannya tuh lumayan banyak. Kita buka bisa antara 4 sampai 10 outlet ya per bulannya. Ada satu bulan di tahun 2020, kalau nggak salah bulan November ya 2020 tuh kita sekali buka 20 outlet sekaligus dalam satu bulan. Tujuannya kita adalah untuk expand dengan cepat. Yap, bisnis yang ia bangun ini disiapkan untuk tahan banting meski di situasi pandemi. Ditambah saat pandemi ini habit konsumen berubah banget bosku, dari dine-in ke take-away. Didukung juga sama banyaknya promo dari aplikasi online. Jadi banyaknya jenis menu makanan dan minuman Henry ikutan laris manis bos. Mau tahu nggak trik Henry bisa berkembang pesat di era pandemi? Karena mereka mengedepankan setiap masukan dan keluhan dari customer dengan super serius. Nggak cuma didengerin doang tuh keluhannya, tapi juga direspon dengan cepat beserta solusi-solusi tepatnya. Wah, itu sangat penting. Jadi kita nggak cuma nunggu customer untuk kasih masukan ke kita, tapi malah kita jemput bola. Setiap kali ada customer yang beli makanan dari kita, kemungkinan besar pasti kita tanyain, oke gimana pengalaman kalian dalam memesan produknya Henry? Kita kasih jaminan bahwa kalau misalnya makanan yang diterima atau produk yang diterima itu tidak memuaskan, kita bakal refund.
Karesa sadar betul, kesalahan dalam pekerjaan itu wajar banget bos. Apalagi kalau udah kerja 6-8 jam, udah melayani ribuan menu. Tapi gimana merespon keluhan customer ketika terjadi kesalahan? Itulah yang memberikan perbedaan. Yang jadi prioritas utama Henry adalah sigap dan harus gampang dihubungi oleh customernya. Kita punya standar bahwa semua pertanyaan atau semua komplain itu harus ditanggapi dalam 10 menit. Jadi begitu ada pesan masuk, paling lama 10 menit kemudian tuh harus sudah ada respon dan harus sudah ada solusinya. Apakah di-refund atau apakah diganti dan lain sebagainya. Catat baik-baik ya bosku, pembeli cuma butuh direspon dengan cepat ketika terjadi kesalahan biar cintanya pada produkmu nggak luntur. Percuma kalau makanannya enak tapi pelayanannya mengecewakan, bakal kabur juga. Meski Karesa dan partner-partnernya belajar dari nol banget soal kuliner, tapi mereka punya formulasi G2 biar semua outlet bisa kompak. Training tuh sangat penting. SOP itu Standard Operating Procedure itu harus jelas dan harus gampang diikutin ya. Kita banyak belajar lah. Oke, ternyata SOP yang seperti ini nih, ini kurang detail. Kita harus tambahin detail A, B, C, D lagi supaya lebih gampang lagi diikutinnya. Jadi kita revisi. Setelah kita revisi SOP-nya kita training ulang supaya mereka juga bisa lebih aware, terus bisa lebih tahu. Oke, yang ini tuh salah, yang ini tuh benar. Alhasil dari yang dulunya melayani puluhan menu aja per harinya, sekarang udah ratusan bahkan ribuan menu per hari per outlet. Gak sanggup deh bos ngebayangin omsetnya, jebol kalkulator. Yang jelas ini mah cuan. Wah, kalau berapa transaksi atau berapa menu yang kita keluarin di per outletnya ya, di setiap outletnya naiknya bisa puluhan ya. Dari awalnya tuh mungkin kita seharinya ya mungkin cuma berapa puluh menu aja ya yang keluar seharinya. Kalau sekarang tuh udah mencapai ribuan kayaknya dari menu yang dikeluarkan per outletnya setiap harinya. Nih cara Henry bisa melejit cepat dalam 2 tahunan saja. Kita lumayan banyak bekerja sama dengan Key Opinion Leader ya, atau KOL. Jadi tim marketingnya kita itu mereka sangat handal dalam membangun hubungan yang baik dengan Key Opinion Leaders yang ada di Instagram dan channel-channel lainnya gitu. Jadi kita juga melihat bahwa influence-nya mereka terhadap customer base-nya kita itu lumayan tinggi. Selain itu harus aktif ikutin tren di sosmed bosku, tunjukkan kreasimu. Kayaknya enak bener ya bos jadi founder perusahaan makanan gitu. Enakan mana sih kak jadi bos atau jadi karyawan? Lebih pusing, jujur aja iya. Jadi mungkin salah satu persepsi yang salah adalah ada orang-orang yang merasa bahwa oke, kalau jalanin bisnis sendiri kita kan jadi bosnya nih. Jadi pusingnya tuh nggak seberat kalau misalnya kita jadi employee di perusahaan lain. Tapi again, saya merasa ini sangat jauh lebih enjoyable buat saya daripada kalau kerja di perusahaan lain. Jangan lihat enaknya aja bosku, siapkan juga ruwet-ruwetnya kalau tiba-tiba harus berhadapan dengan tantangan yang harus ditaklukkan. Ini deh sedikit tips dari Karesa untuk membuka bisnis. Kalau menurut saya, pertama visinya harus jelas dulu. Jadi waktu saya ngobrol dengan kedua mitra bisnis saya, salah satu hal yang kita mau capai adalah kita mau menjadi perusahaan yang bisa ada di mana-mana. Jadi visinya Henry adalah kita mau menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat global. Lokasi outlet kita tuh harus ada di mana-mana. Nggak cuma di Indonesia aja, tapi mungkin luar negeri juga nantinya harus ada. Produk yang kita keluarkan itu harus bisa dinikmati sama customer kita setiap harinya. Jadi kita nggak mau jualan produk yang harganya mahalnya setengah mati, jadi orang cuma bisa beli satu kali dalam 6 bulan. Jual makanan yang menu-menunya bisa dimakan tiap hari bisa jadi cara jitu untuk membuka bisnismu. Tapi semua balik lagi ke visi perusahaan. Mau bisnis skala kecil, mau bisnis skala besar, mulai dulu aja. Karena yang penting, cuan bos. coba jelasin, hari gini perut keroncongan tapi susah cari makan. Itu keroncongannya bukan lagu ya, maksudnya lapar. Buat kalian yang gak sempat masak tapi ingin cepat menyantap makanan, ini dia yang sering jadi solusinya nih. Yap, warteg alias warung Tegal. Warung yang menyediakan beragam masakan rumah dengan harga yang murah meriah. Mau tanggal muda ataupun tanggal tua, makanannya selalu enak di perut maupun di kantong.
Dengan uang Rp10.000 aja kalian sudah bisa makan kenyang plus berbagai macam pilihan menu. Tinggal tunjuk aja makanan sudah siap disantap. Tapi tahu nggak sih? Kalau usaha warteg ini bukan usaha kaleng-kaleng. Kalau ditekuni penghasilannya bisa bikin kita jadi sultan. Dan sudah pasti menghasilkan cuan yang banyak. Ini salah satu sultan warteg from Tegal. Halo bos, perkenalkan nama saya Mas Anang. Saya adalah pengusaha warteg Putra Bahari. Inilah salah satu cabang saya. Pengen lihat dalamnya seperti apa keunggulan warteg Putra Bahari. Silakan bos, ayo masuk bos. Sebelum jadi sultan warteg, Mas Anang udah ngelewatin suka duka sebagai perantau. Mas Anang merantau ke Jakarta pada tahun 1999. Saat itu karena belum mempunyai modal, Mas Anang sempat berjualan pecel lele. Akhirnya pada tahun 2004 ia memutuskan untuk memulai bisnis warteg. Tapi sayang, usahanya harus gulung tikar di tahun ketiga. Memang dasar Mas Anang tidak pantang menyerah. Dia memulai lagi usaha warteg di tahun 2014 dengan brand warteg Putra Bahari. Putra Bahari sendiri diambil dari putra yang artinya anak asli Tegal. Dan Bahari sendiri adalah sebutan untuk kota Tegal karena dekat dengan laut. Otentik banget sih. Kalau usaha warteg ini memang sudah dari keluarga. Kenapa saya kembali ke warteg lagi? Memang usaha-usaha yang lain yang kita jalani kayak ayam bakar atau seafood dan lain-lain ya mungkin bukan saya. Berbekalkan pengalaman gulung tikar di masa lalu, kini usaha warteg Mas Anang lebih maju dan menghasilkan cuan yang gak main-main. Kalau untuk keseluruhan sih Putra Bahari yang franchise, baik di luar franchise, itu kurang lebih 200 cabang. Itu tersebar se-Jabodetabek. Inovasi warteg supaya konsumen atau pelanggan tuh semakin nyaman datang gitu. Jadi kita upayakan memang supaya warteg ini memang warteg berkualitas gitu. Jadi sekarang kan zamannya sudah modern. Jadi kita mengikuti zaman. Warteg yang dulu nggak modern sekarang dialihkan ke modern. Gitu. Kayak semacam kebersihan, kualitas masakan, ya terus desain, konsepnya memang sudah beda. Jadi kita mengikuti zaman aja. Bayangkan guys, dalam satu warteg dibutuhkan 2-3 karyawan, sedangkan di Jabodetabek tersebar 200 warteg. Jadi total sampai 600 karyawan dan semua karyawan berasal dari Tegal. Loh, tapi kenapa dari Tegal ya bos? Kalau untuk pekerjaan di warteg kan memang orang Tegal ini memang sudah ahlinya lah. Palingnya standarnya sih ya 150 orang lah atau 200 kurang lebih, atau maksimal bisa 300 porsi. Wadaw, aroma cuannya mulai tercium nih. Bagaimana jika dalam satu porsi nasi warteg dijual 15.000 dikalikan 200 porsi, totalnya mencapai 3 juta rupiah. Itu baru satu outlet warteg aja. Bagaimana dengan keseluruhan warteg? Udah pasti cuannya fantastis. Eits, ada lagi nih, karena ini warteg zaman now tentunya juga membuka peluang kemitraan. Jadi kita sistemnya kemitraan. Jadi buat siapapun memang bisa kemitraan sama Putra Bahari, artinya join ya. Nanti Putra Bahari yang menyediakan pengelola sama manajemennya. Di balik cuan nyata yang dihasilkan bisnis franchise warteg juga ada konsekuensi dan tanggung jawab serta hubungan yang harus dijaga. Kalau untuk warteg sendiri, itu kuncinya memang pendekatan sama karyawan maupun sama pelanggan, sekalipun itu harus pendekatan. Eits, kesuksesan Mas Anang tentunya nggak dicapai dengan mudah, perlu perjuangan dan dukungan dari orang sekitar. Pernah denger nggak quotes di balik kesuksesan laki-laki ada wanita kuat di belakangnya? Ini mungkin bisa jadi bukti nyata. Alhamdulillah Mas, bersyukur banget
Ya kita jalanin juga nggak mungkin asal lancar aja, ada tahapan-tahapannya. Yang jadi jatuh bangun, yang ibaratnya udah suka dukanya udah dialamin semua lah. Tapi udah sampai semua ini, sampai ibaratnya dari kata cukup lebih, alhamdulillah Mas. Resep sukses Mas Anang, kalau jatuh ya bangun lagi, kalau gagal coba lagi. Apapun bisnisnya, cobaan dan tantangannya pasti ada. Yang penting harus punya mental baja. Bos, pengen makan enak dan murah hanya di warteg. Yang penting cuan, bos. Kalau dilihat-lihat, kaleng ini bentuknya masih bagus ya, jadi sayang loh kalau mau dibuang. Wah, jadi penasaran nih, kira-kira kaleng bekas ini bisa disulap jadi apa ya? Dan secuan apa kalau dijual? Yuk langsung aja kita intip studionya Pak Aang yang lokasinya ada di daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Yuhu, bahan yang perlu kalian siapkan juga simple banget nih. Cuma kaleng bekas, cat akrilik, kuas, dan stiker untuk hiasan tambahannya. Kalau dihitung-hitung modal yang kalian butuhkan cuma under Rp100.000 aja loh. Sangat terjangkau kan? Dan yang paling penting nih, proses pembuatannya sangat mudah. Bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang suka seni maupun kalian kaum mageran. Pertama-tama pastikan bentuk kalengnya sempurna ya. Kalau ada bagian yang rusak, alangkah baiknya kalian lakukan reparasi terlebih dahulu. Setelah itu, cat kaleng dengan warna yang kalian suka. Kalau mau warnanya lebih pekat, kalian bisa cover kalengnya dengan warna putih terlebih dahulu sebelum diblok dengan warna yang kalian inginkan. Jenis kaleng yang digunakan juga beragam nih. Bisa kaleng bekas susu kental manis, sarden, snack, atau jenis kaleng lainnya. Semua jenis kaleng bisa kalian gunakan ya bos, tinggal kalian sesuaikan aja ukuran dan bentuknya. Setelah catnya kering, kalian bisa langsung tempelkan stiker dengan desain sesuka kalian. Kalau Pak Aang sih biasanya menempelkan stiker ala retro gitu, supaya pas dengan warna dan bentuk kalengnya. Buat kalian yang punya keahlian melukis, boleh banget kalengnya dilukis biar tampilannya makin cantik. Seperti Pak Aang ini nih bos, selain membuat kerajinan kaleng bekas, ia juga merupakan seorang guru lukis di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Jadi kemampuan melukisnya nggak usah diragukan lagi ya, kalian bisa lihat dari hasil-hasil lukisannya, baik yang ada di kaleng maupun di media lainnya. Nggak heran kalau hasil kerajinannya dibanderol mulai dari harga Rp40.000 sampai jutaan rupiah per piecesnya. Karena hasil karya seni yang dibuat bisa dibilang limited edition tuh. Sekarang kita lanjut bikin tempat duduk untuk kalengnya ya. Kalau kalian punya kayu talenan yang sudah tidak terpakai, jangan langsung dibuang. Kalian bisa potong menjadi 2 bagian, lalu bentuk dan tempel menggunakan lem khusus kayu seperti ini. Kalau sudah, tinggal tempel kaleng di atas kayunya deh. Tara, ini dia hasilnya bos, ciamik bukan? Kerajinan kaleng ini bisa kalian gunakan sebagai vas bunga, tempat pensil, atau alat dapur. Selama masih enak dipandang oleh mata, dijadikan pajangan atau hiasan di rumah juga boleh kok. Tapi bukan cuan bos namanya kalau nggak kasih tahu strategi penjualannya ke bos-bos di rumah nih. Sebenarnya ada 2 cara yang bisa kalian lakukan untuk menjual kerajinan kaleng hias ini ya. Pertama, kalian bisa jual secara online. Pastikan produk kalian difoto secara baik ya. Mulai dari pencahayaan sampai detail produksinya harus tampak jelas tuh. Jangan lupa beri caption terbaik supaya para pembeli bisa tertarik dengan produk kalian. Kalau sudah, tinggal posting dan jangan lupa di-share ke teman-teman terdekat supaya produk kalian lebih cepat dikenal banyak orang. Nah, cara yang kedua adalah kalian bisa datang ke toko oleh-oleh atau barang-barang unik dengan sistem titip jual. Lakukan kerjasama dengan pihak pengelola dan pastikan MOU-nya jelas.
Kalau dalam sehari saja kalian bisa menjual minimal 3 pieces kerajinan kaleng, satu piecesnya dapat kita jual dengan harga Rp40.000. Dalam sebulan kalian bisa mendapatkan cuan sebesar Rp3,6 juta. Pastinya cukup banget kan buat jadi bisnis sampingan kalian? Nah, kalau punya barang bekas jangan langsung dibuang. Sayang kan, toh bisa jadi cuan. Yuk mulai usahamu, yang penting cuan bos.